Presiden Prabowo akhirnya memutuskan bahwa 4 pulau, yaitu Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang secara sah menjadi milik Provinsi Aceh. Sekali lagi, setelah kemarin heboh kasus Raja Ampat yang kemudian Presiden Prabowo mengambil alih dan segera menuntaskan kasus tambang nikel di Kepulauan Raja Ampat, kini lagi dan lagi harus seorang Presiden Prabowo yang turun langsung untuk mengambil alih kasus di kepemilikan 4 pulau yang menjadi klaim dari 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia tentu turut senang dengan keputusan ini. Kami selama ini mendukung Aceh karena bagaimanapun juga ini adalah hak yang dimiliki oleh Aceh. Jadi yang namanya wilayah sekecil apapun itu, entah itu walaupun pulau itu tidak berpenghuni, itu adalah wilayah yang menjadi hak mereka. Tidak bisa kemudian diotak-atik dengan alasan pembaruan dan sebagainya, lalu tiba-tiba diklaim untuk menjadi masuk ke wilayah provinsi lain. Apalagi terindikasi di keempat pulau tersebut tersimpan kandungan mineral yang berpotensi menghasilkan sesuatu nilai yang sangat besar di masa yang akan datang. Keputusan ini tentu mengembirakan bagi masyarakat Aceh. Nah, sebenarnya yang menjadi permasalahan, yang menjadi keunikan ini adalah kenapa bukti baru atau novum yang ditemukan oleh Kemendagri itu hanya dalam hitungan 1-2 hari saja setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan mengambil alih langsung untuk permasalahan kasus 4 pulau tersebut. Karena sebelumnya Mendagri sempat menyampaikan beberapa poin, bahkan sempat menyatakan bahwa nanti bisalah kalau misalnya mau disengketakan bisa melalui petun dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kinerja Mendagri selama ini, karena proses dari peralihan ke 4 pulau ini sebenarnya kan melalui tahapan-tahapan yang sangat panjang. Sementara ini ada sebuah dokumen yang berupa Kemendagri tahun 1992 yang menyatakan bahwa secara sah 4 pulau tersebut menjadi bagian dari wilayah Aceh. Kok bisa-bisanya itu tidak ditemukan waktu itu? Atau memang tidak berusaha untuk dicari dulu, untuk disisir dulu dokumen-dokumen yang ada sehingga tidak menimbulkan gonjang-ganjing seperti saat ini? Tentu sebagai masyarakat Aceh, ketika mereka wilayahnya secara sepihak melalui keputusan Kemendagri itu kemudian diambil, ya jelas mereka akan berontak. Dan yang lebih parah lagi, bahwa ini seperti membuka luka lama, mengingat dahulu dalam sejarahnya, bahkan mungkin perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka itu belum genap 20 tahun, atau mungkin ya baru akan genap 20 tahun ini. Namun tiba-tiba muncul kasus seperti ini. Tentu ini akan menjadi pemantik yang sangat tidak baik untuk kondusivitas di Provinsi Aceh. Dan ini bisa menimbulkan gejolak-gejolak dan gerakan-gerakan yang lebih besar lagi. Karena bagaimanapun juga ketika harga diri itu sudah disenggol, apalagi ini menyangkut kedaulatan wilayah, itu ceritanya akan menjadi lebih sulit lagi. Ini sesuatu yang menjadi pertanyaan, sebenarnya seperti apa kinerja Kemendagri di bawah Tito Karnavian. Karena mengingat keputusan ini ditemukannya data tersebut hanya dalam waktu 1-2 hari. Disisir kemudian tidak ketemu
disisir lagi, akhirnya ditemukan surat Kepmendagri tahun 1992 yang asli. Menurut pendapat saya sudah sepantasnya kinerja dari Mendagri Tito Karnavian ini dievaluasi oleh Prabowo. Karena apa? Ini sebuah keputusan yang sangat sembrono dan ini berpeluang untuk menimbulkan munculnya lagi perlawanan-perlawanan dari daerah yang mereka merasa dirugikan. Dalam hal ini Aceh. Dan sangat mungkin seandainya keputusan kemarin itu Prabowo tidak memutuskan ini milik Aceh, bisa jadi akan muncul gerakan-gerakan perlawanan yang jauh lebih keras lagi, dan sangat mungkin gerakan-gerakan untuk Aceh memisahkan diri dari NKRI itu kembali bergelora. Kita tentu berterima kasih dengan ketegasan Presiden Prabowo yang begitu cepat mengambil keputusan yang strategis sehingga isu ini bisa langsung segera diredam. Nah, yang kemudian terakhir, selamat tentu saja untuk masyarakat Aceh yang tetap memperoleh haknya, tetap berhasil mempertahankan keutuhan wilayahnya. Semoga ke depan ini bisa menjadi pelajaran bagi Kemendagri untuk berhati-hati, untuk lebih teliti lagi dalam memutuskan suatu hal yang sifatnya sangat sensitif. Ini adalah kecerobohan yang sangat fatal. Maka dari itu, sudah selayaknya Tito Karnavian ini kinerjanya dievaluasi oleh Prabowo Subianto. Karena bagaimanapun juga, kerja-kerja Presiden itu cukup terganggu dengan banyaknya isu-isu yang kemudian ini harus Presiden yang akhirnya turun. Demikian video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika ada perbedaan pendapat, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa. Terima kasih.